Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khairum min alfi syahr. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah beribadah subuh, dilanjutkan pagi hari ini untuk bertazkirah dalam suasana jelang atau akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan amalia Ramadan yang sudah kita lewati itu menjadi modal untuk memperbaiki ke belakangnya, lebih berkualitas lagi. Andai kata juga Lailatul Qadar belum turun, kita berharap sisanya kita dapatkan insyaallah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, kita dicerahkan oleh sebuah harapan besar bahwa ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, dan cara mendapatkannya adalah ibadah yang baik di dalamnya, ya salat, ya tadabbur Quran, ya i'tikaf, ya sedekah, ya berbagi, dan lain sebagainya. Kita tahu itu. Ini sebuah modal penting karena mendorong kita untuk berbuat yang baik dan menghindari apa yang dilarang oleh syariat. Sekarang ada hal yang harus secara spesifik kita coba jelaskan. Bagaimana caranya hamba Allah, terutama yang perempuan, kalau tiba tamu rutinnya jelang Lailatul Qadar itu turun, apakah ada cara dia mendapatkan juga nilai Lailatul Qadar itu? Pertanyaan ini wajar muncul karena kan begitu haid banyak larangan yang ibadah di Ramadan itu menjadi tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana ini? Dapat apa tidak? Misalnya tidak sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya yang qiyamul lail, qiraatul Quran, i'tikaf. Maka jawabannya pemirsa sekalian, kita coba ya, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang menciptakan sesuatu yang mulia itu. Nah, konsekuensi dari pemahaman bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, pastilah Allah tahu bahwa yang Ia kasih bergilirkan hambanya yang berjenis perempuan itu akan ada saat-saat tertentu yang dilarang oleh syariat beribadah. Maka tetap Allah berikan nilai pahala bagi perempuan. Ya tentu dengan cara bukan hanya salat,
Jadi kalau sholatnya ndak boleh, tarawihnya ndak boleh, baca Qur'annya menyentuh mushaf ndak boleh, beriktikaf di masjid juga ndak boleh. Tapi kan nilai pahala Lailatul Qadar itu bukan hanya 3 ini. Karena kan yang dilarang hanya 3 nih. Hanya 3 saja. Yang lain boleh. Pelayan sedekah boleh. Berzikir boleh. Maka yang harus dipertegas dulu jamaah sekalian, Allah karena Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya, dan juga bukti kemahakuasaan Allah memberikan kepada perempuan itu untuk haid, maka Allah tetap memberikan nilai pahala itu lewat ibadah yang lain. Karena haid itu justru salah satu tanda kemahakuasaan dan kemutlakan Allah. Menjadi tanda kesehatan bagi perempuan kalau dia normal haidnya. Logikanya begini. Karena Allah yang menciptakan malam kemuliaan itu, hambanya yang mengharapkan Lailatul Qadar beribadah awal Ramadan, tengah Ramadan, itu juga berpotensi sebenarnya ada Lailatul Qadar di situ. Boleh jadi karena Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam Ramadan. Tapi kan ada hadis yang mengkhususkan di 10 terakhir. Ada lagi lebih spesifik yang ganjil-ganjilnya. Allah pasti tetap kasih nilai itu kepada perempuan yang sedang halangan ibadah tertentu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita termotivasi mendapatkan sebuah malam yang bukan hanya istimewa, tapi sangat istimewa. Karena nilai amal di dalamnya melebihi rata-rata usia umat Nabi. Kalau Al-Quran tegaskan Lailatul Qadri, Lailatul Qadar itu nilainya khairun, lebih mulia, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Itu artinya kalau umur kita sekarang rata-rata 60-70, ini 84 tahun. Bagaimana orang tidak mau merindukan itu, Masya Allah. Nah, perlu kita tahu bagaimana caranya. Nah, itu sholat tidak bisa. Pegang mushaf untuk mengaji tidak bisa. I'tikaf di masjid kalau khawatir akan terpercik di masjid tidak bisa. Bagaimana caranya, Ustaz? Nah, sekarang itu yang kita mau jawab. Pertama, laksanakan saja seluruh kebajikan, seluruh amal yang sudah rutin diamalkan sebelum haid tadi. Misal nih, rutinitas ibu-ibu mengabdi untuk keluarga di dapur misalnya, itu dapat nilai Lailatul Qadar. Jangan dikira tidak ya. Ini juga perlu. Jangan sampai ada yang merasa bahwa nanti ibadah hanya sholat, hanya baca Quran, hanya i'tikaf baru dapat nilai Lailatul Qadar. Itu bukan. Seluruh saja kebaikan yang diniatkan karena Allah, lepas dari riya, itu kebaikan yang dinilai sebagai hal yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau ibu-ibu melaksanakan melayani rumah tangga demi anak bisa ngaji, demi kepala keluarga juga bisa beraktivitas leluasa, dia fokus di urusan rumah tangga, seluruh hal yang terkait di situ juga nilainya dapat Lailatul Qadar.
Bagaimana kalau sibuk kue? Akhir Ramadan itu kan sibuknya di situ. Ada caranya, ini juga penting. Kalau bikin kue, karena ini yang banyak di ibu-ibu nih, kita goro sedikit. Tapi tidak main-main. Apapun yang dikerjakan di dapur, jangan terlalu buru-buru. Jangan hanya membayangkan jadinya. Apa maksudnya Ustaz? Jangan hanya menghitung berapa yang bisa selesai dari tugas-tugas di dapur itu. Kasih longgar waktunya, kasih tanam pikiran, dan jangan mulai. Nah ini caranya nih. Jangan memulai kerjaan rutin itu sebelum basmalah dan diniatkan karena Allah. Jangan dikira sang bapak itu bernafkah nanti kepada yang orang luar, orang fakir miskin. Bekerja di dalam rumah tangga itu jauh lebih bernilai ibadah kalau demi keluarga. Makanya jangan dianggap tidak harus mulai dengan basmalah. Jangan dianggap bukan sebagai infak yang penting. Nah, sama dengan ibu-ibu, mengerjakan rutinitas itu atau bahkan menyetrika, kalau ibu yang setrika. Tapi kan banyak yang bisa mengambil. Ini sudah cara beramal karena Allah dan bernilai berpahala Lailatul Qadar. Apalagi kalau memang yang nuansanya zikir. Ada yang saya mau tambahkan pemirsa sekalian. Kalau ada ibu normal, masih rutin haid, sering sekali baca Quran, sehingga ada yang ia hafal. Bagaimana Ustaz kalau tetap baca ayat? Nah, saya mau jelaskan sedikit. Bagi orang yang menghafal Quran, tapi datang bulan, maka caranya jangan hanya mau baca Qur'annya. Niatkan sebagai belajar, sesekali menyebut dalil itu. Karena kalau diniatkan baca Qur'an baca Qur'an memang ada perbedaan ulama. Ada ulama yang menegaskan bahwa selama tidak pegang mushaf Quran, maka boleh karena dihafal. Tapi ada ulama yang sangat hati-hati bahwa sekalian kalau Allah kasih tamu atau datang bulan itu, Allah kasih ibadahlah yang bentuknya yang lain yang zikir. Ada lagi yang bilang, kan Al-Quran itulah zikir yang terbaik. Betul, zikir yang paling baik itu adalah yang ada dalam mushaf Al-Quran itu. Maka yang disepakati adalah tidak pegang mushafnya, tapi saya sendiri lebih condong sekalian zikir saja, zikir-zikir yang tasbih, tahmid, tahlil yang bukan Quran itu tadi, kecuali nuansa belajar. Misalnya itu pemirsa sekalian. Nah oleh karenanya, karena tema kita bagaimana mendapatkan nilai yang sangat istimewa itu Lailatul Qadar, maka kita harus menyebut cara-caranya. Apa yang kita bisa jadikan zikir untuk benar-benar fokus dan khusyuk kepada Allah. Ada sabda Nabi begini, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, tapi berat pahalanya di sisi Allah. Itu apa dua kalimat itu? Subhanallah walhamdulillah. Kenapa mudah ini? Pertama kita langsung merasa bahwa memang yang paling suci itu adalah Allah. Kalau kita katakan subhanallah, maka dalam hati kita menegaskan munazzahun an kulli naqasin. Jadi muttasifum bi kulli kamalin, munazzahun an kulli naqsin.
Subhanallah, maha suci Allah. Penegasannya itu adalah Allah maha suci, bersih dari segala naqsin, hal-hal yang kurang. Dan dia memiliki sifat segala yang sempurna. Itu. Nah, penegasan seperti ini kan tauhid. Jadi subhanallah walhamdulillah, sangat ringan di lidah, mudah diucapkan, tapi besar timbangan di sisi Allah. Termasuk hal yang mendapatkan nilai besar di sisi Allah. Kenapa? Ini kan tidak harus pakai wudhu. Tidak harus. Sehingga mendapatkan nilai yang dijadikan zikir ini akan sangat mulia di sisi Allah. Itu satu. Zikir dengan banyak membaca tasbih, tahmid, bahkan ditambah dengan takbir. Diulang-ulang, diulang-ulang. Dibanding bicara yang lain. Tapi bicara yang lain juga kalau sesuatu yang bermanfaat bagi agama juga bagus malah. Apa itu? Pengurus masjid rapat. Apa rapatnya? Bahwa kita mau adakan zikir bersama di masjid, buka puasa, bahkan ada qiyamul lail yang saling membangunkan itu. Dirapatkan, itu juga bicara. Jangan dikira ini pahalanya tidak ada. Ada. Justru memanage kebaikan bersama, mengorganisir kesolehan bersama, juga besar manfaatnya. Bernilai mulia di dalam Lailatul Qadar itu. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita sebutkan satu ya, cara yang memang sebenarnya sangat substansi. Menguatkan tauhid dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, itu misalnya. Cara keduanya, tapi ini yang pokok. Saya sudah sebutkan di awal tadi secara sepintas. Seluruh hal, baik itu zikir yang ma'thur maupun zikir-zikir umum, selalu awali dengan niat. Selalu, seluruh amalan kita itu harus diniatkan dengan niat. Memang yang masih kurang di kita jamaah sekalian, masih banyak orang, kalau kerjaan rutin, itu bergeraknya otomatis. Nyapu, langsung. Misalnya nyapu-nyapu membersihkan rumah, langsung saja. Panggil tukang jual ikan. Ada ikannya mau dicuci. Biasanya orang langsung saja. Tidak baca basmalah. Bahwa ini saya niatkan, ini juga ibadah kepada Allah. Tidak ada salahnya kalau seluruhnya kita anggap, oh ini semua ibadah, ini ibadah. Niatkan di situ. Ini menjadi kunci. Jangan lewat niatnya, karena walau tidak mungkin diamalkan itu, menyapu misalnya, kan pasti sudah ada dalam hati. Tapi hadirkan, saya niat melakukan ini. Kebersihan bagian dari iman. Itu juga caranya akan beda menyapu itu kalau begitu itu. Akan sangat bagus. Nah, seluruhnya diniatkan. Innamal a'malu, kata Nabi, sesungguhnya amal-amal kita itu akan punya nilai. Itu maksudnya. Di sisi Allah. Bin niyati, dengan niat. Nah, itu kuncinya. Yang kedua pemirsa sekalian, adalah ada hadis Nabi SAW yang merupakan jawaban dari pertanyaan istrinya. Ini cara mendapatkan Lailatul Qadar ini, segala momen ini. Mau wudhu, mau menghadap kemana, mau baring, mau sedang bekerja, boleh. Kenapa? Karena terlalu mudah. Dan sangat relevan dengan tema kita, mencari Lailatul Qadar itu. Sampai kepada perempuan yang halangan pun silahkan saja. Ini jawab Nabi SAW. Ceritanya gini, suatu hari Aisyah radhiyallahu
anha bertanya, wahai Nabi, sekiranya saya tahu bahwa ini akan turun Lailatul Qadar. Karena Nabi pernah menyampaikan tanda-tandanya. Kalau saya merasa, wahai Rasul, kayaknya malam ini Lailatul Qadar ini suasananya. Ada tidak ucapan, amal yang bisa saya lakukan khusus untuk Lailatul Qadar itu? Nah, ini jangan sampai ada di antara kita yang tidak hafal ini. Karena terlalu mudah. Apa itu? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli, ucapkan saja berulang-ulang. Nikmati maknanya. Rasakan bahwa kita ini punya khilaf di sisi Allah. Allah itu Maha Pengampun. Nah, apa ucapannya? Allahumma innaka afuwun. Wahai Tuhan, ya Allah, sesungguhnya saya tahu Engkau lah zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan kamu sangat suka mengampuni. Orang berdosa diampuni. Fa'fu anni, maka ampunilah segala dosaku ya Allah. Ulangi itu. Fa'fu anni di sini kalau kita sendiri. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, anaknya lagi libur, kasih kencang-kencang, tapi enggak usah pakai mic. Kasih besar, tapi roba kalimatnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi, ya Allah, niatkan anak itu juga boleh jadi juga ada khilaf-khilafnya. Kalau dia sudah balik, ya Allah ampuni kami. Anak yang mengerti ini, kalau dengar ceramah seperti ini, oh kalau ibu saya atau ayah saya itu berkata, nah, fa'fu anna. Oh semuanya didoakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh kami didoakan. Mudah-mudahan dia mengaminkan minimal. Bahkan ada ulama yang memotivasi. Kalaupun kalimat aslinya dari Nabi SAW, fa'fu anni kepada Aisyah, karena dia hanya berhadapan, maka sesungguhnya amal kebaikan yang kita ucapkan itu, zikir-zikir itu disaksikan oleh malaikat. Berikan kesempatan kepada makhluk Allah, terutama malaikat itu mengaminkan. Maka sebutlah fa'fu anna. Itu perbedaannya. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sungguh-sungguh kita dalam rangka, dalam koridor, dalam kategori berupaya mendapatkan nilai dari Lailatul Qadar itu. Apalagi yang bisa sebagai cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar bagi yang berhalangan salat, berhalangan pegang mushaf Quran, berhalangan itikaf di masjid, masih ada, bahkan masih banyak. Yang paling penting itu adalah sedekah, infak. Itu tetap terlalu banyak bentuknya. Memberikan sesuatu. Tapi kalau di kota ini jamaah sekalian mudah benar ya. Kita dekat masjid, kita bawa sesuatu di situ untuk dibuka bersama. Itu sedekah. Bahkan sedekah itu kan artinya ada yang butuh, ada yang mampu, ada yang butuh. Kalau kita ini alhamdulillah di kota, rata-rata itu semua mampu. Jadi bertukaran pun demi niat sedekah tadi, maksudnya tukaran si A bawa onde-onde, si A, si B bawa pisang hijau. Kumpul-kumpul bisa tukaran dalam rangka itu tadi. Kenapa? Karena kita alhamdulillah ini pembangunannya makmur. Beda kalau daerah-daerah atau negara-negara yang memang sangat miskin, ya begitu dikasih sangat butuh. Sungguh-sungguh mereka ada yang butuh. Kita teknisnya saling bersedekah kira-kira istilahnya sekarang. Banyak hal. Nah pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita mau tutup Lailatul Qadri.
Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih mulia dari 1000 bulan, maka sampai kepada yang berhalangan pun ibadah-ibadah 3 yang kita sebutkan tadi, lakukanlah ibadah yang lain, zikir-zikir yang lain, agar kita mendapatkan nilai yang sangat istimewa itu. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita, mentakdirkan kita ada di dalam Lailatul Qadar, sehingga pahalanya menjadi investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.